Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Patricia Suzan, NPM 5019152, kelas 4D PGSD. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang model pengembangan kurikulum dan tematik untuk memenuhi mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Pak Tio Gusti Satria. Dan baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu model pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa ke perubahan yang diinginkan dan menilai hingga mana perubahan-perubahan itu telah terjadi pada diri siswa. Kurikulum pendidikan juga harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Sini, model pengembangan kurikulum dalam sistem pendidikan dan pengelolaan yang sifatnya sentralisasi berbeda dengan yang desentralisasi. Dan di sini pengembangan kurikulum tematik juga memberikan jawaban terhadap beberapa permasalahan yang melekat pada kurikulum 2006, bertujuan juga untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, menalar, dan mengkomunikasikan apa yang diperoleh atau diketahui setelah siswa menerima materi pelajaran. Melalui pendekatan, diharapkan peserta didik memiliki kompetensi, sikap, pengetahuan, keterampilan yang jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, setidaknya 5 entitas masing-masing peserta. Ada 3 landasan kurikulum tematik. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis dalam penerapan kurikulum tematik sangat dipengaruhi 3 aliran filsafat, yaitu progresivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Yang kedua, landasan psikologis. Landasan psikologis dalam penerapan kurikulum tematik sangat berkaitan dengan psikologi perkembangan peserta didik dan psikologi belajar. Dalam hal ini, psikologi perkembangan diperlukan oleh para peserta didik, terutama dalam menentukan isi atau materi pelajaran tematik yang diberikan oleh guru kepada para peserta didiknya di sekolah. Dan yang ketiga, landasan yuridis. Adapun landasan yuridis dalam kurikulum tematik berkaitan dengan legalitas formal yang menjadi tumpunan penerapan kurikulum tematik SD. Yang kedua yaitu karakteristik kurikulum tematik yang harus dimunculkan dalam pembelajaran. Beberapa karakteristik kurikulum tematik antara lain yaitu 1. Berpusat pada peserta didik, 2. Memberikan pengalaman langsung, dan ketiga terjadi pemisahan materi pelajaran secara jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai materi pelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel. Yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan para peserta didik. Yang ketujuh, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Yang kedelapan, mengembangkan komunikasi peserta didik. Yang kesembilan, mengembangkan kemampuan metakognisi peserta didik. Dan yang kesepuluh, terakhir, lebih menekankan proses daripada yang terakhir. Di sini, metode penilaian hasil pembelajaran berbasis kurikulum tematik. Para penilaian atau asesmen dalam pengembangan kurikulum tidak perlu berlebihan apabila dilaksanakan secara benar. Penilaian dapat membantu memastikan mutu suatu kurikulum, sementara sekurang-kurangnya dapat diidentifikasi agar tidak menimbulkan permasalahan dalam penerapannya. Penilaian hasil belajar sangat penting dilakukan oleh setiap guru dalam rangka mengukur pencapaian para peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas. Penilaian hasil belajar atau pembelajaran adalah salah satu komponen penting dalam program pembelajaran yang dilakukan kepada peserta didik. Pasalnya, hasil penilaian adalah indikator prestasi belajar para peserta didik. Ada beberapa jenis penilaian hasil pembelajaran. Namun, dalam konteks pembelajaran berbasis kurikulum tematik, terdapat metode khusus yang harus dilakukan oleh setiap guru untuk menilai hasil belajar para peserta. Sedikit materi tentang pengembangan kurikulum tematik yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.